Ta'ala berfirman, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Kemudian hati mereka menjadi keras, ya. Kemudian hati mereka menjadi keras sesudah itu, ya. Hati mereka menjadi keras. Sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, orang mati dihidupkan kembali, tapi setelah itu hati mereka keras. Bahkan hati mereka itu lebih keras lagi dari batu, ya. Hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi seperti batu, ya. Lebih keras lagi daripada batu hati mereka, ya. Padahal batu-batu itu ada yang mengalirkan, ya, ada yang mengalir, ya. Kemudian dari batu itu sungai-sungai yang mengalir ke sungai-sungai, air yang mengalir ke sungai-sungai. Kemudian dari batu itu juga keluar mata air, sumber mata air. Kemudian dari batu itu juga ada yang meluncur takut karena Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tetapi hati mereka keras. Makanya Ibnu Abbas berkata, ketika mereka disuruh untuk menyembelih sapi betina tersebut, kemudian dipukulkan sapi betina tersebut kepada orang yang sudah mati tadi, maka hiduplah orang tersebut, kemudian memberitahu siapa yang membunuh kamu. Diberitahulah oleh yang mati tadi bahwa yang membunuhnya adalah keponakanku, katanya, keponakanku sendiri. Maka keponakannya tadi ditangkap, tetapi dia menyangkal, tidak mengaku, ya. Ini, dia menyangkal, bahkan dia berkata, demi Allah saya tidak membunuhnya. Makanya dalam ayat ini Allah menempelak mereka, Allah mencemooh mereka, ya. Allah mencemooh mereka, yakni dari kalangan Bani Israel itu, di mana mereka itu sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi mereka tidak menerima hal tersebut. Bahkan hati mereka keras, bahkan lebih keras dari batu, ya. Hati mereka keras bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Maka yang membunuh tadi dari kalangan mereka, mereka mengaku, demi Allah saya tidak membunuhnya. Ini lebih keras. Tadi tidak mengaku, ya, tidak mengaku yang membunuh tadi, ya. Sudah diberitahu bahwa dia itulah yang membunuhnya, ditunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka masih saja hati mereka keras. Bahkan kerasnya itu seperti batu, bahkan au asaddu qaswah, lebih keras daripada batu, ya. Padahal batu-batu itu ada yang memancar daripada batu itu ke sungai-sungai, memancar. Kemudian ada dari batu itu retak-retak, kemudian dari yang retak-retak itu keluar mata air, sumber mata air dari batu itu, ya. Itu. Kemudian ada lagi batu itu yang takut kepada Allah, meluncur ke bawah, artinya jatuh ke bawah. Saking apa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelak orang-orang yang pernah menyentuh Hajar Aswad, ya, di hari kiamat nanti itu akan menjadi saksi, ya. Batu tersebut akan menjadi saksi bahwa siapa yang pernah mengusapnya, siapa yang pernah menyentuhnya, siapa yang pernah menciumnya, ya, itu akan menjadi saksi, ya, batu Hajar Aswad. Jadi batu itu bertasbih, ya. Ada juga batu itu yang menangis, ya. Jadi ada pohon yang menangis, ya. Ada batu yang bisa mengucapkan salam. Karena itu Nabi pernah bersabda,
bahwa ada batu di Mekah sebelum aku diutus, kata Nabi, yang selalu mengucapkan salam kepadaku. Aku mengetahui hal itu. Jadi ada batu yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, ada batu yang berbicara. Dia selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi belum diutus menjadi Rasul. Kata Nabi, aku mengetahui hal itu. Jadi batu juga ada yang bisa berbicara. Ya, batu itu. Ya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu, ya. Itu. Ada juga batang kurma yang menangis, ya. Batang kurma yang menangis ketika ia akan digantikan. Karena batang kurma ini adalah tempat injak-injakan Rasul, tempat dia berkhutbah. Ya, batang kurma ini tempatnya Nabi. Setiap dia berkhutbah menginjak batang kurma tersebut. Ya, tetapi ketika akan diganti batang kurma ini dengan tempat yang lain, menangislah batang kurma tersebut, sedih karena akan ditinggalkan lagi oleh Rasul, tidak dipakai lagi oleh Nabi. Ya, itu. Nabi mengetahui hal itu. Ya, kita tidak tahu, tapi Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui. Gunung Uhud, dia mengatakan cinta kepada Nabi dan Nabi pun mencintainya. Karena Gunung Uhud itu pernah berkata mencintai kepada Nabi, dan aku pun, kata Nabi, mencintai Gunung Uhud ini. Nah itu. Jadi itu adalah di luar pengetahuan kita. Ya, itu adalah batu-batu yang bisa berbicara. Ya. Gunung Uhud pernah berkata bahwa aku mencintai Nabi dan Nabi pun mencintai gunung tersebut. Ya, itu. Ada lagi batu yang akan bersaksi, yakni Hajar Aswad. Ya, batu yang siapa yang pernah ke sana kemudian memegang batu tersebut atau menciumnya, itu kelak akan menjadi saksi di akhirat nanti. Kelak juga di hari kiamat nanti itu ada batu yang bisa berbicara. Ya, di akhir kiamat, di akhir nanti, ya, akhir-akhir kiamat antara orang Yahudi dan Islam itu akan berperang. Ya, itu batu pohon itu bisa berbicara. Ya, batu pohon itu bisa berbicara. Jadi di mana orang-orang Yahudi bersembunyi, ya, apakah dia di balik batu, itu batu akan berbicara. Akan berbicara kepada siapa? Kepada orang Islam. Bahwa di sini ada orang Yahudi. Batu tadi berbicara. Ya, batu tadi ngomong bahwa di sini ada orang Yahudi. Orang Yahudi bersembunyi di pohon. Pohon itu akan berbicara bahwa di sini ada orang Yahudi. Jadi ngomong. Ya, itu kelak akan terjadi di akhir zaman. Antara orang Islam dengan orang Yahudi itu perang besar-besaran. Ya, nanti itu akan terjadi memang. Suatu saat orang Islam dengan orang Yahudi itu akan terjadi perang besar-besaran. Ya, dimanapun orang Yahudi berada itu akan dikejar oleh orang-orang Islam, akan dibunuh, akan dibantai oleh orang-orang Islam. Itu akan terjadi. Kalau sekarang mungkin masih ditindas orang-orang Islam oleh mereka, orang-orang dari kalangan Yahudi sekarang ditindas. Tapi suatu saat di akhir zaman, di mana orang Yahudi bersembunyi, apakah di balik batu, apakah di balik pohon, pohon akan berbicara, batu akan berbicara. Di mana dia bersembunyi, itu akan ditunjukkan oleh batu tersebut dan akan dibunuh oleh orang-orang Islam. Itu batu-batu yang akan berbicara kelak di hari kiamat nanti. Tetapi hati orang-orang Yahudi ini, hati orang-orang dari kalangan Bani Israel ini lebih keras. Ya, mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, jangan sampai hati kita itu keras. Ya, artinya tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Keras hati kita, tidak mau menerima kebenaran. Ya, ini
jangan seperti orang-orang Yahudi tadi. Orang dari kalangan Bani Israel tadi hatinya keras, lebih keras dari batu. Padahal batu-batu itu ada yang bisa memancarkan air darinya, kemudian menjadi sungai-sungai, kemudian ada yang jadi mata air ya dari batu-batu tersebut, kemudian ada yang takut jatuh meluncur ya batu tersebut karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati orang-orang dari kalangan Bani Israel ini tidak takut, bahkan mereka sudah ditunjukkan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati tersebut. Ini makanya kita, kata Nabi, jangan banyak berbicara ya. Banyak berbicara itu bisa mengeraskan hati ya. Banyak berbicara artinya banyak kelakar. Orang Palembangnya banyak kelakar, itu bisa mengeraskan hati ya. Banyak penesan itu bisa mengeraskan hati ya. Banyak penesan dengan kawan, banyak bicara itu bisa mengeraskan hati tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi ya. Itu orang yang banyak berbicara tanpa zikir kepada Allah itu akan mengeraskan hati ya, itu akan mengeraskan hati. Makanya ada lagi hadis Nabi, arba'un minas saqa, artinya ada 4 hal yang membinasakan seseorang ya. Ada 4 hal yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama itu adalah wajumudul aini, artinya orang yang matanya selalu kering, matanya kering ya. Artinya apa? Matanya tidak pernah menangis ya. Tidak pernah menangis ya, tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangis tapi mungkin karena buntu ya, kata duit baru menangis ya, nangis. Susah lagi susah baru menangis mungkin. Tapi nangisnya bukan karena Allah ya. Mungkin lagi susah baru dia menangis. Lagi pikiran kemana-mana, misalkan buntulah masalah keluarga, baru dia menangis. Tetapi menangisnya karena Allah. Makanya dalam hadis itu ada sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama imamun adilun, kemudian yang kedua wasabun nasafi ibadatillahi ta'ala.